tidak sabar lagi untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Kalau gitu langsung saja untuk pembelajaran pertama kita akan sama-sama diajarkan oleh salah satu guru dari PAUD Aston, Ibu Ota, yang sudah siap dan sudah hadir di studio Radio Suara Malku Cerdas untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Kalau gitu langsung saja ya, silahkan belajar dan semoga kalian semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar semuanya di pagi ini? Pasti anak-anak di rumah sehat dan ceria bukan? Ketemu lagi dengan saya Ibu Ota di hari ini dalam pembelajaran PAUD dengan tema lingkungan dan subtema rumah ibadah. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu ya dengan lagu satu tangan di atas, dua tangan di depan, tiga tangan dilipat, empat kita berdoa. Satu tangan di atas, dua tangan di depan, tiga tangan dilipat, empat kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, lindungilah kami mau belajar di hari ini. Amin. Ya, pasti hari ini anak-anak senang dan ceria bukan? Dan pastinya juga bergembira. Yuk kita menyanyi lagu Pagi-pagi Saya ke Sekolah. Pagi-pagi saya ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya kami pintar. Lonceng berbunyi baris di halaman, satu persatu duduk di kursi. Habis itu kami pun berkata, selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya, sehat selalu ya. Nah, ada yang masih ingat Mars PAUD? Ayo yang masih ingat, yuk kita dengarkan lagu Mars PAUD dan boleh kita juga bernyanyi bersama-sama. Berikanlah pendidikan sejak usia dini, menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berarti
anak-anak, hari ini kita belajar tentang rumah ibadah. Nah, anak-anak Ibu Guru, di sini ada agama apa saja ya? Pasti semua tahu di sini ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan juga Konghucu. Nah, anak-anak pasti tahu juga kan tempat-tempat ibadahnya? Iya, pasti semuanya tahu. Nah, yang pertama untuk agama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan hari kebesarannya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang kedua, untuk agama Kristen Katolik dan Protestan, tempat ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Dan hari kebesarannya yaitu hari Natal dan Paskah. Pasti anak-anak semua tahu. Yang ketiga, untuk agama Buddha, tempat ibadahnya, ayo ada yang tahu tidak? Pasti semuanya tahu. Adalah wihara. Dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan hari kebesarannya adalah hari raya Waisak. Yang keempat, untuk agama Hindu, tempat ibadahnya adalah, ayo siapa yang tahu? Pasti semuanya tahu kan? Adalah Pura. Sedangkan kitab sucinya adalah Weda. Dan hari kebesarannya adalah hari raya Nyepi. Dan untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah Klenteng. Dan kitab sucinya adalah Zisu Wujing. Jadi di Indonesia ada berapa ya agama? Ada 6. Yang pertama yaitu agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan juga Konghucu. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Kakak Eca supaya anak-anak tidak bosan ya kita belajar bersama-sama sekalipun hanya belajar di rumah saja. Muslim beragama Islam, masjid tempat ibadahnya. Nasrani, Katolik dan Kristen tempat
keragaman agama ini terdapat di dalam bangsa Indonesia. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan mungkin juga sekalipun di dalam kelas kita berbeda-beda agama, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, tetapi kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan juga rukun antar sesama. Dan kita juga harus bersahabat satu dengan yang lainnya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang agama. Nah, anak-anak, tata cara beribadah masing-masing agama juga berbeda-beda loh menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, di dalam rumah ibadah juga memiliki apa? Ayo, ada toilet yang bersih dan juga yang nyaman. Untuk apa? Untuk anak-anak membersihkan diri. Selain itu juga ada apa lagi ayo? Di dalam rumah ibadah ada juga kursi, ada juga meja dan alat-alat perlengkapan ibadah lainnya. Di tempat ibadah, di setiap rumah ibadah juga memiliki tempat apa? Ayo anak-anak, tempat parkir. Ya, semua anak-anak ternyata pintar juga ya. Ada tempat parkir, baik untuk kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Nah, anak-anak, ketika kita pergi ke tempat ibadah, sudah pasti kita pergi bersama dengan keluarga masing-masing. Ayo, siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Apa saja agama di Indonesia? Pasti anak-anak tahu kan? Agama Muslim, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ayo anak-anak, kita hitung ya, ada berapa rumah ibadah? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, ada masjid. Yang kedua, untuk Kristen Protestan dan Kristen Katolik ada apa? Ada gereja. Yang ketiga, ada pura. Yang keempat, wihara. Dan yang kelima, ada kelenten. Masjid untuk yang beragama Muslim, gereja untuk Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dan pura untuk apa yuk? Nah, pura untuk yang beragama. Ayo, siapa yang tahu? Hindu. Sedangkan wihara untuk yang beragama Buddha. Dan kelenteng untuk Konghucu. Ayo, ada berapa? Ada 5. Angkat jari 5-nya. Semua bisa kan? Ayo kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Mana jari 5-nya? Pasti semua pintar dan sudah tahu kan? Berarti ada 5. Nah, anak-anak, coba sekarang kita hitung. Ada berapa ya kitab suci masing-masing? Kitab suci ada berapa ya kitab suci dalam agama? Ada 5 Al-Quran untuk yang beragama Muslim, Alkitab untuk yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, sedangkan Tripitaka untuk yang beragama Buddha, kitab suci Weda untuk yang beragama Hindu, dan Sizubujing untuk yang beragama Konghucu. Jadi ada berapa? Ada 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, angkat jari 5-nya. Ayo, semua pasti bisa kan? 5. Ya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu lagu lagi ya yang akan diputarkan oleh Kakak Eca supaya kita tidak bosan-bosan tapi kita ceria untuk belajar di hari ini. Ada 6 macam agama di negeriku tercinta, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. Beragam tempat ibadahnya, indah bentuk gedungnya. Di Islam di masjid, Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di vihara, Konghucu di kelenteng, Katolik di gereja. Kita bersaudara, rukun dan bahagia, rukun dan bahagia. Iya. Ayo, siapa masih ingat hari-hari besar yang tadi Ibu jelaskan? Pasti semua anak-anak masih ingat ya, hari-hari besar dari agama masing-masing. Nah, kalau Idul Fitri dan Idul Adha, hari besar agama apa ya? Hari besar agama Muslim. Nah, kalau agama Kristen, hari besarnya hari apa aja ya? Merayakan hari Natal dan Paskah. Kalau untuk agama Buddha, hari kebesarannya, ayo, ada yang masih ingat? Pasti masih ingat ya. Hari raya apa? Hari raya Waisak. Dan kalau untuk agama Hindu, anak-anak masih ingat tidak? Pasti masih ingat, yaitu hari raya Nyepi. Iya. Anak-anak, sekalipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus rukun antar satu dengan yang lain. Kita harus bisa saling menghormati dan menghargai hari-hari besar agama masing-masing maupun menghargai sesama kita yang berbeda agama. Kalau kita saling menghargai satu sama lain, maka akan tercipta kerukunan. Nah, begitu juga ketika kita di sekolah. Kita di sekolah, sekalipun kita berbeda agama, kita harus tetap saling bersahabat. Karena sekalipun kita berbeda agama, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita harus tahu di lingkungan tempat kita tinggal ada berbeda-beda suku, bangsa maupun agama. Namun dari situlah kita belajar untuk saling menghargai dan kita belajar untuk saling menghormati dan juga kita belajar untuk saling menyayangi sehingga terciptalah kerukunan antar hidup beragama. Nah, anak-anak, sebelum kita evaluasi, Ibu Guru mau bertanya dulu, siapa yang sudah bosan? Pasti tidaklah, semua anak-anak tidak bosan kan? Karena hari ini kita belajar tentang lingkungan, yaitu rumah ibadah. Masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin?
pasti masih ingat ya. Ayo, siapa yang bisa kasih tahu untuk Ibu Guru? Kita belajar tentang apa ya minggu kemarin? Ya, kita belajar tentang lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah. Hari ini kita bahas tentang lingkungan tempat ibadah. Iya. Nah, kita akan evaluasi ya. Ayo, Ibu Guru mau bertanya. Siapa yang dapat menyebutkan 6 agama yang ada di Indonesia? Agama apa saja ya? Ayo, angkat tangannya yang bisa menjawab. Ada agama Islam. Yang kedua, ada agama apa saja? Agama Kristen Katolik. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Dan yang keempat, agama apa? Ayo. Hindu. Yang kelima, ada agama Buddha. Dan yang keenam yaitu Konghucu. Inilah 6 agama yang sudah diakui di Indonesia dan boleh beribadah di masing-masing tempat ibadahnya menurut keyakinan masing-masing. Nah, yang kedua, ayo siapa yang bisa menyebutkan nama-nama tempat ibadah? Ayo, untuk agama Islam beribadah di mana? Di masjid. Untuk agama Kristen Protestan dan Katolik beribadah di mana? Di gereja. Dan untuk agama Hindu beribadah di mana anak-anak? Pura. Agama Buddha beribadah di wihara dan Konghucu beribadah di kelenteng. Jangan lupa ya, pasti anak-anak akan ingat. Nah, anak-anak, kita harus belajar menanamkan rasa menghormati mulai dari kecil, dan sudah pastinya ketika kita pergi ke tempat ibadah bersama-sama dengan orang tua kita masing-masing. Nah, kalau kita ke tempat ibadah, kita menghadap kepada siapa ya? Kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sana kita bisa berdoa, kita bernyanyi, kita berbicara dengan Tuhan, dan juga di sana kita bertemu dengan semua teman-teman kita yang berkeyakinan yang sama. Dan juga di sana kita juga bisa belajar tentang Alkitab dan juga kitab suci masing-masing. Belajar tentang siapa? Belajar tentang Tuhan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang rumah ibadah. Tapi sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu Guru boleh bertanya kan? Iya, pasti boleh dong. Nah, ayo coba sebutkan nama rumah ibadah dari agama Buddha. Siapa bisa jawab? Wihara. Ayo coba sebutkan hari raya apakah bagi umat beragama Muslim. Ayo, hari raya apa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, kita nyanyikan lagu Lipat Tangan, Tutup Mata, kita berdoa pada Tuhan. Masih ingat lagunya? Pasti masih ingat. Ya, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah belajar di pagi ini tentang rumah ibadah dan juga tentang hari-hari kebesaran dan juga tentang kitab suci setiap agama masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran
Di hari ini kita nyanyikan lagu Jika Pulang Sekolah. Masih ingat? Pasti masih ingat dong. Ayo kita nyanyi sama-sama. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap, Ibu Guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, rajinlah mencuci tangan, dan jagalah kebersihan diri kita masing-masing supaya kita bisa terhindar dari sakit dalam keadaan yang sekarang ini, yang mana kondisi cuaca kadang berubah-ubah, panas ataupun hujan. Dan untuk orang tua di rumah, ayo perhatikan jam belajar anak-anak supaya bisa belajar dengan baik. Sampai jumpa minggu depan anak-anak di waktu dan jam yang sama dengan pelajaran yang berbeda. Dadah.